Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat baik, Engkau Allah kami yang sangat dahsyat Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu GBI Shalom secara online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan segala minggu pada pagi hari dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan karena kita mempunyai Allah yang baik. Kita mau angkat satu pujian, Ku Istimewa. Kalian gerakan ya? Ya, kita memuji Tuhan. Tepuk tangan, kita memakai tangan kita. Oke? Dunia boleh katakan tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa.
dengan kita ya adik-adik ya, yang adik-adik punya. Nah, adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita berikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala pujian kami, dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Tuhan, kami akan berikan persembahan buat Engkau Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang akan berikannya, sudah berikan berkati untuk orang tua kami yang sudah berikan uang persembahan buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan untuk persembahan pada pagi hari ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian. Sebelumnya adik-adik harus siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan, harus duduk tenang dan selalu fokus terhadap firman Tuhan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kita mengangkat pujian Ku Ingin Bercerita. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik dalam kasih Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Amin. Luar biasa, berkat-berkat Tuhan senantiasa diberikan pada kita dan adik-adik sekalian. Dan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini bercerita bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita saksikan video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa
Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Ayat hafalan. Tuhan adalah benteng hidupku. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Bagaimana adik-adik? Sudah menyaksikan video tadi? Ya, di situ adik-adik sudah melihat sendiri, dikatakan seorang Petrus bagaimana dia menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Ya, bagaimana Petrus sebelumnya sangat setia sekali pada Tuhan Yesus. Dia berjanji akan senantiasa setia dan sampai nanti rela dia mati akan setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap dan dia menyangkalnya bagaimana dia bukan murid Tuhan Yesus. Ya, tetapi setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Petrus menangis, dia mengaku berdosa bagaimana dia sudah menyangkal 3 kali. Dan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, ketika itu Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada Petrus bagaimana sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi dia merenungkan bagaimana dia menjawab Tuhan Yesus, aku tidak akan meninggalkan engkau, sampai mati pun aku akan setia kepada engkau. Tetapi setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Petrus menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Setelah dia menyangkal 3 kali itu, bagaimana Petrus merasa berdosa sekali, bagaimana dia sedih sekali, dia menangis karena dia tidak setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi bagaimanapun Tuhan Yesus senantiasa mengasihi Petrus. Ya, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit, bagaimana dia menebus Petrus dan dia berkata bagaimana Petrus sudah diampuni segala dosa-dosanya. Bagaimana kita sebagai juga anak-anak Tuhan, senantiasa kita harus minta ampun untuk segala dosa-dosa kita. Pasti Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Pelajaran yang kita petik untuk hari ini adalah yang pertama, yaitu Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang berdosa. Jadi semua orang senantiasa dikasihi Tuhan Yesus, meskipun orang-orang itu berdosa. Poin yang kedua yaitu adalah ketika kita melakukan berdosa, kita harus senantiasa berdoa dan mintalah ampun kepada Tuhan Yesus. Bagaimana ketika kita berdosa, seperti Petrus tadi, dia minta ampun bagaimana dia sudah melakukan dosa-dosa kita. Seperti kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berbuat dosa, biarlah kita senantiasa minta ampun kepada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga yaitu adalah kita jangan mengulang dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, bagaimana adik-adik? Mari kita bersama-sama senantiasa menjalankan 3 poin ini. Yang pertama yaitu Tuhan senantiasa mengasihi orang-orang berdosa. Yang kedua yaitu jika kita melakukan berdosa, biarlah kita senantiasa minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni kita. Poin yang ketiga yaitu kita jangan mengulang perbuatan dosa itu. Amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana firman pada hari ini? Kita sudah belajar firman Tuhan, kita senantiasa minta ampun pada Tuhan meskipun kita senantiasa berbuat dosa. Untuk ayat hafalannya kita buka dalam kitab Markus 2 ayat yang ke-10 yang mengatakan bagaimana Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Saya ulang, yaitu Markus 2 ayat 10 yang mengatakan Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Adik-adik bisa membuka Alkitab dan bisa menghafalkan ayat ini. Amin. Mari kita akan berdoa untuk menutup firman pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau sudah berikan pada kami malam pada saat ini Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu bagaimana Petrus sudah menyangkal Engkau sebanyak 3 kali.
tetapi Engkau senantiasa mengampuni dia. Demikian juga kami anak-anak-Mu, senantiasa kami berbuat dosa, biarlah Engkau senantiasa mengampuni kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua, Engkau berkati anak-anak-Mu Bapa. Kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, gimana sudah mendengarkan sabda firman Tuhan ya adik-adik? Mendapatkan berkat yang luar biasa kan? Nah adik-adik selalu rajin untuk mengikuti sekolah minggu ya, walaupun secara online, tetap kita bisa bersuka cita memuji Tuhan atau mendengarkan sabda firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu depan adalah minggu yang sangat luar biasa buat kita, buat umat Kristiani. Kita boleh merayakan kematian Tuhan Yesus, ada Paskah, ada kenaikan, dan hari Pentakosta. Nah adik-adik jangan lupa untuk mengikuti setiap ibadah sekolah minggu secara online tanggal 2 ataupun hari Minggu tanggal 4 ya adik-adik ya. Itu nanti ada banyak pengumuman, mungkin ada apa ya, kita boleh merayakan untuk hari Paskah ataupun hari kematian Tuhan Yesus. Adik-adik jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu GBI Shalom secara online. Nah adik-adik cukup sekian untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau menutup kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam sekolah minggu GBI Shalom dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami yang ada di rumah. Engkau selalu berkati mereka Tuhan dalam sekolahnya, dalam keluarganya ya Yesus. Oh Tuhan, kami mau menyelesaikan untuk kebaktian pada siang hari Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin.